saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Baik, saya langsung ke Bang Adian. Bang Adian, Presiden 2 periode Susilo Bambang Yudhoyono sampai mau turun gunung menghadapi potensi kecurangan pemilu 2024. Ngeri-ngeri sedap gak tuh buat PDI Perjuangan? Enggak, biasa aja? Kita biasa, kita lebih berpengalaman. Mikrofonnya Bang Adian boleh diulangi lagi? Jadi ngeri atau tidak? Enggak. Yang ditakuti apa? Pernyataan itu, atau SBY-nya, atau Demokratnya. Enggak ada yang kita perhitungkan di sana. Tiga-tiganya nggak ada yang takut. SBY-nya nggak takut, pernyataannya nggak takut, Demokrat juga nggak takut. Enggak, karena sebenarnya SBY sedang ketakutan pada masa depan anaknya kalau menurut saya. Karena yang jelas kan arah apa yang dimaksudkan dengan kecurangan itu kan dalam pidatonya jelas. Dia arahkan tentang dua calon. Itu loh. Kalau kita uruntun lagi, kenapa jadi dua calon? Kenapa kemudian lebih berpotensi menjadi dua calon? Karena ada pembatasan presidensial threshold, ambang batas presiden yang 20%. Ini yang sudah digugat berkali-kali di MK dan kalah. Tapi kalau dari sejarahnya, sebenarnya ambang batas ini kan sudah terjadi sejak 2003. Lalu ketika Demokrat menang 2009, menang 20%,8 kalau tidak salah. 21,8%. Nah, ya antara 20 sampai 21,8%. Disitulah didorong presiden threshold menjadi 20%. Nah sekarang Demokrat 7,7%. Lalu mereka mulai khawatir kalau tetap 20%, negosiasi partai politik segala macam potensial 2, 3 bisa, 4 agak sulit, kira-kira seperti itu. Nah kalau kemudian AHY mau didorong, ya tidak boleh 2, harus di atas 2, kira-kira lebih berpeluang kalau di atas 2 calon dibandingkan 2 calon. Nah artinya bahwa yang pernah saya sampaikan kemarin, lalu peraturan undang-undang dan sebagainya itu dibuat untuk apa? Untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa, atau untuk anak, kira-kira seperti itu. Jadi menurut Bang Adian justru SBY yang sedang ketakutan dengan masa depan anaknya, AHY. Iya. Mas Zaky gimana itu? Ya enggak lah, enggak ada yang perlu ditakuti. Setahu saya Pak SBY itu takutannya satu ya, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala setahu saya gitu. Jadi enggak takut dengan yang lain juga gitu, satu. Yang kedua, ini kan kita juga masih letakkan pada konteksnya, Pak. Ada dua hal ya. Konteks itu berarti ini adalah di Rapimnas Partai Demokrat, acara internal gitu. Beliau sebagai bapak mengingatkan kepada anak-anaknya di situ. Kami ini semua kan anak-anak beliau gitu di situ. Dan lagi-lagi namanya nasihat orang tua kepada kan nggak ada masalah gitu sebenarnya. Bebas-bebas aja gitu. Ya, kalau kita, mengapa kemudian kita masih mendengarkan? Beliau ini kan presiden 2 periode, Mbak. Namanya presiden 2 periode punya hubungan luar negeri yang baik, relasi di dalam yang baik gitu. Ya kualitas informasinya beda lah. Misalnya Bang Adian ngomong apa ke saya dengan Pak SBY ngomong apa ke saya, pasti saya lebih percaya Pak SBY lah. Secara beliau presiden 2 periode gitu, ya kan? Gitu, itu satu. Nah kemudian yang kedua kita juga mesti telusuri gitu. Kalau bicara mengenai presidensial threshold itu 2008, Mbak, adanya. Masih ingat kok kita, ya 2008 itu ada undang-undangnya, nomor 42 kalau nggak salah di situ ya. Pada saat itu nggak mungkin lah Demokrat baru 7%, Mbak. Tahu mengetok palu harus 20%, ya nggak masuk akal gitu. Sedangkan kita tahu waktu itu ada partainya Bang Adian, ada satu partai lagi yang suaranya besar sekali yang bisa mengajukan sendiri calon atau cukup berdua aja bisa gitu. Nah ini sejarah ya, maksudnya kita kalau bicara sejarah. Tapi lagi-lagi kalau kami kembali pada konteks ya Mbak ya, Pak SBY berbicara itu bukan buat menakut-nakuti Bang Adian, Bang Masinton, PDIP atau pemerintah, nggak ada. Tapi SBY sampai mau turun gunung, memangnya AHY nggak cukup, Mas Zaky? Ya namanya kan Demokrat ini kan partai yang istilahnya kan ingin memperjuangkan aspirasi rakyat, ya kan? Ada aspirasi bahwa rakyat harus ingin ada pasangan calon ketiga gitu.
pasangan yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan gitu. Nah, kemudian beliau ini kan seorang yang sangat demokratis ya gitu ya. Melihat ini kan bukan bicara mengenai demokrat saja beliau konteksnya, tetapi wah, ini demokrasi yang 10 tahun saya sebagai presiden udah berusaha sebaik mungkin agar demokrasinya bisa semakin kondusif ya, dengan berbagai penghargaan internasional ya Mbak, dan juga penilaian ya lembaga-lembaga internasional ya. Oke. Nah ini, aduh jangan sampai nih kemudian menjadi istilahnya itu jadi downgrade gitu. Itu Oke. satu. Nah, Tapi ada tudingan kecurangan Pak Herman. Siapa sih yang disebut mereka akan diatur hanya ada 2 paslon yang diinginkan oleh mereka? Siapa yang dimaksud mereka oleh Pak SBY? Kita melihat peristiwanya dulu ya. Saya ingin menjelaskan dan menekankan ini supaya tidak ada salah paham di publik gitu. Pertama bahwa statement itu disampaikan dalam Rapimnas tertutup dan memang tidak untuk diliput. Kalaupun pada akhirnya bocor oleh para kader dan kemudian menjadi opini publik, saya kira ini memang tidak bisa kita bendung. Nah yang kedua, Pak SBY mengatakan 2 hal yang menurut saya ini harus diartikulasikan secara benar gitu. Pertama bahwa ada tanda-tanda. Kan Pak SBY punya informasi. Informasinya kemudian diklarifikasi. Atas hasil klarifikasi tersebut ada tanda-tanda. Dan kemudian bisa pemilu itu tidak jujur dan atau tidak adil. Artinya bisa itu ya bisa terjadi atau bisa tidak kesananya. Namun bahwa sudah ada tanda-tanda untuk melakukan setting dari pihak mereka dengan 2 calon. Mereka 2 calon itu siapa? Mereka. Nah, ya siapa yang bisa melakukan itu gitu. Ya kami tidak menyebut nama, Pak SBY tidak menyebut nama. Harusnya tapi kalau ada yang bisa tanda-tanda, melakukan itu ya siapa gitu. Maksudnya PD Perjuangan, partai yang berkuasa Kami atau tidak gimana? menyebut kepada partai. Partai sudah biasa berkompetisi saya kira. Kita biasa untuk berkompetisi. Penguasa? Ya kekuasaanlah yang bisa melakukan itu gitu. Nah oleh karenanya menurut saya ini yang harus didudukan kembali, dan saya juga merasa bahwa ini pasti ada disinformasi yang pada akhirnya kita seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan suatu polemik yang akhirnya terus ini setiap hari terus berlangsung. Disinformasinya dari mana Bang Masinton? Dari Demokrat yang menciptakan ketakutan berlebihan atau memang betul penguasa sedang mulai mengatur-ngatur ini? Jadi yang disampaikan oleh beliau Pak SBY ya satu, kalau 5 jari itu 1 jari itu menuding keluar, 4 jarinya menuding ke dalam. Nah ini menurut saya ya, kan semua pasti kaget dong melihat itu, walaupun itu internal, tapi ketika era sosial media sekarang dipublish di sosial media, dia kan tidak lagi internal konsumsinya, menjadi isu kan begitu. Nah nggak ada angin nggak ada badai, kemudian ada tudingan bahwa 2024 nanti akan tidak jujur, kan begitu ya, akan ada 2 pasang calon, kan begitu? Bisa. Iya. Nah kalau 2 pasang calon tidak jujur kan itu aneh. Tidak jujurnya di mana? Sementara presiden threshold itu adalah turunan tadi Undang-Undang 42 tahun 2008, di mana undang-undang itu yang nandatanganin itu presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Harusnya kan kita konsisten dong bahwa produk perundang-undangan itu kemudian melahirkan konsekuensi. Bisa 1 pasang calon, bisa 2 pasang calon, bisa 3, bisa 4. Nah kalau kemudian ya seperti yang disampaikan Bung Adian Pama, kalau hanya memaksakan calon dari kita nggak bisa nyalon karena aturan perundang-undangan, jangan dibilang itu curang dong pemilunya, oke. kan begitu. Nah jadi apa yang disampaikan tentu nuansanya sangat melankolis menurut saya. Oke, Ya, diksi-diksinya saat ya, kemudian turun gunung ya apa juga, kita di bawah gunung ini aman-aman aja. Kita semua pasti berkepentingan lah, pers, lembaga survei, pengamat, partai politik, dan kita semua pasti berkepentingan dalam konteks proses
demokrasi ini. Jadi tidak ada Pemilu upaya. sebagai Jadi sarana tidak ada proses upaya untuk demokrasi. mengatur supaya hanya ada 2 paslon, supaya nanti dijegal dari calon dari Demokrat, tidak ada upaya itu? Setiap partai Dari politik penguasa tidak ada, dari